Fenomena keberadaan jin muslim di masjid. Banyak kisah mistis yang bercerita sekaligus membuktikan bahwa baik musolah maupun masjid kerap menjadi tempat tinggal jin muslim. Kisah-kisah ini tentu saja tak bisa dianggap dongeng isapan jempol belaka, apalagi hanya dianggap tahayul semata. Makhluk jin memang lebih mengutamakan untuk tinggal di tempat-tempat yang sunyi dan sepi dari manusia, seperti di padang pasir atau belantara. Namun ada juga di antara mereka yang senang tinggal bersama manusia, yaitu di dalam rumah. Abu Bakar bin Ubaid meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan pada setiap rumah kaum muslimin ada jin Islam yang tinggal di atapnya. Setiap kali makanan diletakkan, maka mereka turun dan makan bersama penghuni rumah itu. Jadi dengan demikian, tidaklah mustahil jika ada komunitas jin yang senang tinggal di masjid atau di musola. Tentu saja komunitas jin dimaksud berasal dari kalangan jin muslim. Keberadaan mereka di kedua tempat suci ini bukan semata-mata menjadikannya sebagai tempat tinggal, namun sekaligus juga ingin menjaga kesucian masjid tersebut. Dalam kisah ini saya akan coba menampilkan beberapa petikan kisah dari pengalaman mereka yang pernah merasakan fenomena keberadaan jin muslim di musolah atau di masjid. Berikut cuplikan kisahnya. Pengalaman mistis ini dialami oleh seorang pemuda yang berprofesi sebagai tukang ojek. Ia tinggal di sebuah kampung di suatu wilayah di Kecamatan Kasemen, Serang, Banten. Peristiwa nyeleneh tersebut terjadi beberapa waktu yang lalu. Yadi, demikian namanya. Memang hanya seorang pengojek, tapi penampilan serta kelakuannya tidak seperti teman-teman pengojek lainnya. Ia mempunyai kebiasaan yang sangat buruk, yaitu gemar berjudi, mabuk-mabukan, dan main perempuan. Meskipun tinggalnya dekat dengan masjid, namun bisa dibilang ia sangat jarang menjalankan perintah Allah, yaitu sembahyang lima waktu. Suatu malam sepulang dari berjudi dan dalam keadaan setengah mabok, Yadi sudah tidak kuat lagi melangkahkan kakinya untuk sampai ke rumah. Sesampainya di depan masjid jami yang memang terletak tidak jauh dari rumah orang tuanya, ia sudah tidak kuat lagi berjalan. Celakanya, dalam keadaan mabuk, ia malah seenaknya masuk ke dalam masjid dan kemudian jatuh lunglai di lantai masjid. Karena dalam keadaan mabuk berat, tak lama kemudian ia tidur dengan pulasnya. Dalam keadaan tidur inilah, ia bermimpi didatangi oleh sosok makhluk tinggi hitam dan gelap. "Hei manusia, kau tak pantas berada di sini. Pergi kau dari sini!" bentak makhluk hitam itu dalam mimpinya. Yadi menggigil ketakutan, namun antara sadar dan tidak, ia sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya untuk pergi meninggalkan ruangan masjid. Melihat ini, sosok tinggi besar itu murka dan menggamparnya. "Pak! Pak!" Yadi merasakan wajahnya ditempeleng oleh kekuatan yang sangat hebat, hingga membuatnya menyeringai kesakitan. Namun ia tak mampu berteriak, karena seketika itu juga mulutnya kaku. Sambil memegangi wajah dan mulutnya, Yadi segera terjaga dari tidur dan langsung ngacir ke rumahnya. Dasar pemabuk, setelah masuk rumah, ia kembali meneruskan tidurnya tanpa memperdulikan wajahnya yang ia rasakan sakit. Keesokan harinya, alangkah kagetnya Yadi saat ia melihat wajahnya dalam cermin. Pipi yang sebelah kanan membesar dan bengkak seperti habis dipukulin. Mulutnya juga sedikit mencong. Menyadari keadaan dirinya, Yadi segera mencari orang pintar untuk mendeteksi keganjilan yang ia alami. Menurut penuturan orang pintar yang ditemuinya, Yadi telah diberi pelajaran oleh jin muslim yang menjaga masjid itu. Masih menurut orang tua tadi, jin muslim penunggu masjid itu tidak senang tempat ibadah dikotori dan ditiduri oleh orang yang kotor seperti Yadi.
Alhamdulillah, bengkak wajah Ahyadi dalam 2 pekan dapat berangsur pulih dan kembali normal seperti sedia kala. Setelah dirinya mendapatkan penanganan dari orang pintar tersebut, hikmah dari kejadian aneh ini, sedikit demi sedikit Ahyadi berhasil mengubah kebiasaan buruknya. Pemuda berandalan ini sekarang sudah berubah menjadi pemuda yang soleh dan tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Imaduddin, seorang yang pernah nyantri di sebuah pondok pesantren Salafiyah di Jawa Timur, menuturkan kisahnya. Peristiwanya terjadi di tahun 2003 silam. Waktu itu saya sedang dalam perjalanan dan kebetulan kehabisan ongkos. Yang namanya juga santri, kondisi keuangannya memang selalu cekak. Karena kemalaman, saya dan 2 orang teman saya sesama santri memutuskan untuk nginep di sebuah musola kecil yang ada di sebuah desa yang terletak di jalan. Mulanya kami bertiga hanya tidur di teras musola. Kira-kira pukul 1:30 dini hari, kami pindah ke dalam soalnya di luar udara sangat dingin, menggigit persendian. Salah seorang temanku, Idam namanya, tidur di tempat pengimaman. Waktu itu aku dan Romli, teman santri yang satunya lagi, memang tidak begitu memperhatikannya, sebab mungkin karena kami mengantuk berat. Jadi tidak sempat lagi mengingatkan, Idam, jangan tidur di tempat pengimaman. Alhasil, aku dan Romli bangun pukul 4:30 pagi dan kami tidak melihat Idam. Namun sekali lagi, kami masih belum sepenuhnya sadar bahwa Idam hilang. Baru sehabis sholat subuh, kami sadar kalau Idam tidak ada. Kami pikir mungkin dia sedang mencari makanan untuk sekedar mengganjal perut, pikirku. Tapi celakanya, sampai pukul 6 pagi, Idam belum juga muncul. Ketika itu kebetulan ada seorang ibu yang ingin memandikan anaknya di kamar mandi musola tersebut. Ibu ini tiba-tiba menjerit sambil menunjuk ke kamar mandi. Aku dan Romli kaget, sebab sejak berada di musola itu, kami tidak pernah tahu ada kamar mandinya. Mendengar jeritan ibu itu, apalagi dia mengatakan ada mayat, kami pun bergegas menghampirinya. Astaga, aku kaget bukan kepalang, antara takut dan sulit percaya. Kulihat tubuh Idam tergeletak di bak mandi, dengan kepalanya masih nongol di luar. Anehnya, meski posisinya seperti itu, Idam masih tidur pules, bahkan seolah-olah dia sama sekali tidak mendengar kegaduhan yang terjadi. Setelah aku dan Romli berusaha membangunkannya dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya, Idam akhirnya bangun juga. Dengan santainya, ia keluar dari bak mandi dan benar-benar seperti orang bingung dan sedikit bego. Ketika aku ceritakan apa yang terjadi dengan dirinya, Idam pun mendadak ketakutan. Dia kemudian menceritakan kalau semalam setelah dirinya pindah tidur ke pengimaman, dia mimpi ada seorang tinggi besar melarangnya tidur di situ. Karena membandel, orang itu kemudian melemparkan. Setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi, cuma aku merasa dingin sekali, tapi sekujur tubuhku terasa kaku dan sakit. Cerita Idam, mungkin perasaan ini terjadi karena ia tidur di dalam bak mandi yang masih berisi sedikit air. Menurut cerita salah seorang sesepuh di lingkungan musola itu, dikatakan bahwa musola itu termasuk bangunan tua yang ada penunggunya. Dia menyebutkan bahwa Idam kemungkinan besar dipindahkan tidurnya oleh jin muslim yang ada di musola itu. Karena dia tidur di tempat imam, sang sesepuh pun mengaku sering merasa kalau tadarus malam. Kerap ada yang mengikuti bacaannya. Pernah suatu malam saya sholat isya, waktu itu sudah jam 11 malam. Ketika saya membaca Al-Fatihah, ada yang jawab amin di belakang saya. Padahal waktu itu saya sholat sendirian. Mungkin itu adalah bangsa jin yang ikut jadi makmum, ceritanya pula. Dan masih ada cerita-cerita lain di kisah ini. Masih bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.